Kita lihat kawan-kawan, sejauh mata memandang banyak sekali aparat penegak hukum katanya yang hari ini berdiri menghalau aksi kita hari ini kawan-kawan. Sedangkan yang kita tahu kawan-kawan, dalam menyampaikan aspirasi depan publik tidak ada yang berhak menghalangi, betul tidak kawan-kawan? Bahkan itu aparat polisi sekalipun, tugas aparat adalah mengawal agar jalannya aksi berjalan dengan damai, bukan malah menghalang-halangi, betul tidak kawan-kawan? Terlebih lagi kawan-kawan, ketika problematika yang terjadi hari ini begitu masif, polemik yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat yang begitu pahit, mulai dari harga minyak yang naik, BBM yang naik, pemindahan ibu kota dan lain sebagainya, masalah yang tidak kunjung selesai. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa kawan-kawan? Yang bertanggung jawab adalah Pak Presiden Joko Widodo hari ini kawan-kawan. Sepakat tidak kawan-kawan? Karena Pak Presiden gagal mengelola negara, maka kita sampaikan Pak Presiden Joko Widodo agar turun dari jabatan. Betul tidak kawan-kawan? Sejarah mencatat bahwasanya mahasiswa adalah garda terdepan untuk mengawal apapun isu yang berkembang di masyarakat, sehingga itu isu bisa disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah bisa menyelesaikan. Tetapi hari ini kawan-kawan, apa yang akan kita sampaikan jika kita dihalangi oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dan tidak paham oleh aturan? Betul tidak kawan-kawan? Berhenti dulu Pak. Perempuan di tengah barisan di satu jalurin Mas, yang di kiri satu jalurin, ke belakang panjang aja. Kepada seluruh Kapolda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Pertama kali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diangan-angankan, saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahlil baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Semoga sholawat kita memuji kepada Rasulullah SAW diterima di
di hadapan baginda Rasul dan diridhoi oleh Allah, serta kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Tiba-tiba hujan, ya nggak apa-apa, sambil dengerin rintik-rintik hujan, sambil dengerin obrolan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, apa kabar saudaraku semua, teman-temanku semua, seperjuangan, satu resonansi, satu huruf ya. Tetap semangat dalam menyuarakan kebenaran, semangat dalam membela yang hak, menolak yang batil walaupun terasa pahitnya. Karena akhir zaman ini kita menentukan, sangat menentukan di mana kita berpihak, di mana kita berpijak. Dan kelak di yaumul akhir kita akan ditanya, kita akan dihisab saat ketika terjadi huru hara, terjadi penistaan agama, terjadi pemberedelan terhadap agama Allah, terhadap aturan-aturan Allah. Di mana kalian berpihak? Di mana kalian berpihak? Itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah pada kita semua ya, umat Islam tentunya, karena program pemurtatan itu sekarang ini sedang berlangsung. Dan anehnya ya, pemurtatan, aksi pemurtatan, aksi kemunafikan itu saat ini sedang booming ya. Sedang booming. Jadi orang itu berbondong-bondong untuk menjadi munafik. Jadi tren munafik itu sekarang ini sedang gencar-gencarnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, masalahnya ada amplop, ada fulus, ada jabatan. Nah, di sini. Maka betul yang namanya dunia itu menggiurkan. Walaupun dunia itu sedikit, walaupun dunia itu hanya sekejap, walaupun dunia itu istilahnya menipu, tapi banyak juga orang yang mau untuk ditipu gitu loh. Banyak orang yang mau atau rela menggadaikan akidahnya, rela menggadaikan keimanannya hanya untuk sebuah jabatan, hanya untuk sebuah dunia yang hanya sedikit. Padahal sudah digambarkan bahwasanya dunia itu, kenikmatan dunia itu ya, hingar-bingar dunia itu, kekayaan dunia itu ibarat jari kita dimasukkan ke dalam lautan yang luas, kemudian diangkat, kemudian yang nempel di jari kita menetes sedikit. Nah, itulah dunia. Sedangkan lautan ibaratnya akhirat yang tidak ada batasan, alias tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu bagi umat yang beriman dan umat yang mendapatkan syafaat serta rahmat dari Allah dan Rasulullah dan akhirnya mendapatkan surga. Jadi luar biasa. Capek-capek menimba ilmu, capek-capek menuntut ilmu di pesantren atau di fakultas ya, di tempat-tempat tolab ya, sumber-sumber ilmu, di tempat sumber-sumber ilmu, sampai bergelar banyak gelar CL, AM, Prof dan lain sebagainya. Maksudnya gelar-gelar dalam Islam, keustadzan, berstatus pinter, berstatus pandai, berstatus alim, tapi nggak alama. Akhirnya mengikuti tren, jadi mengikuti tren munafik. Karena ya itu tadi, zaman akhir itu ibarat potongan malam yang gelap gulita. Jadi kita ini menaungi kehidupan bagaikan di dalam potongan malam yang gelap gulita.
larang sandang, langan pangan. Nah saat ini kita ini sedang diuji dengan susah makan, susah minum, susah pakaian, susah papan. Ya. Sebagian di antara kita, gitu kan. Tapi ada juga yang memang tercukupi sandang, pangan, papan, dan nyaman. Nah ini biasanya ada ujian juga di situ. Apakah akan mencari aman dengan kenyamanan ini? Apa akan berbuat atau akan beranjak, berangkat, bergerak, aksi untuk melakukan perjuangan bersama saudara-saudara muslim kita. Jadi semua itu ujian. Kita diberikan kelonggaran, keleluasaan, itu ujian. Diberikan kesempitan, itu pun ujian. Dan ujian di akhir zaman ini memang yang menjadi taruhan adalah tauhid dan akidah, keimanan kita. Luar biasa. Maka dari itu, mari saudaraku semua, mari para teman-temanku semua, kita tetap istiqomah. Ibarat kita nggak makan sehari 2 hari, tapi tetap istiqomah. Kita berada di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi. Dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Dan dengan sholawat, kita perbanyak sholawat, semata-mata kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena apabila kita ini mengandalkan amal ibadah kita, nggak cukup. Tanpa syafaat Rasulullah nggak cukup. Di akhir zaman ini tidak ada orang yang benar-benar bersih. Sangat sulit untuk mencari orang yang benar-benar bersih di dalam makan, di dalam maksiat. Nggak ada. Orang itu tidak suka maksiat, orang itu tidak suka barang yang haram. Tapi kemasukan barang haram, tubuh kita kemasukan barang haram, dan badan kita, fisik kita melakukan perbuatan maksiat. Itu pasti tiap hari. Karena di zaman akhir ini semua makanan, semua apapun tidak akan bisa lepas dari paling tidak dengan debunya riba. Sedangkan riba hukumnya jelas haram. Haram seharam-haramnya. Ya kan gitu. Makanya syafaat Rasulullah lah yang kita harapkan. Baiklah teman-temanku, sebagai intro pembuka ya, walaupun belepotan ngomongnya, ya itu sudah karakter saya. Ngomongnya memang begitu ya. Kita akan berbicara tentang apa? Gonjang-ganjing di negeri kita. Masih soal gonjang-ganjing negeri kita ya. Ya, negeri kita gonjang-ganjing itu sebenarnya desainnya sudah sejak zaman Orde Lama ya, sejak zaman Orde Lama. Cuman waktu itu presidennya, pemimpinnya sangat kuat, sangat tangguh, sulit untuk ditaklukkan. Walaupun pada akhirnya di akhir fase, di akhir kekuasaannya harus menanggung akibatnya karena salah dalam melangkah. Ya, karena kita tahu, karena memang tekanan itu sangat luar biasa. Ya, itu sebagai pelajaran di Orde Lama. Kemudian di Orde Baru ya, di Orde Baru pun sama. Orde Baru dikendalikan oleh Berkeley. Lebih parah. Orde Baru nggak kuat-kuat amat, jebol pertahanannya. Jadi pemerintah Orde Baru itu dikendalikan ekonominya, sistem kelola, tata kelola ekonominya itu dikendalikan oleh Berkeley. Kalau sudah berbicara Berkeley berarti mafia, karena waktu itu superpower masih Inggris dan dalam transisi ke Amerika Serikat. Jadi kita ini harus berbicara realitas, bukan berbicara pro, kan gitu.
Saya berbicara orde baru seperti ini, orde lama seperti ini, bukan karena pro, tapi fakta sejarahnya. Bukan karena pro, saya ini nggak ada yang saya pro-proi. Baik Soekarno, Soeharto, dan apalagi sampai sekarang ini Jokowi. Nggak ada pro-pro. Selama seorang pemimpin masih menganut demokrasi, tidak menganut aturan yang ditentukan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka saya ini tidak akan pernah pro. Hanya menggarisbawahi gitu. Segala sesuatu itu memang pembelajaran itu kadang datang dari orang kafir, kadang datang dari orang yang bukan Islam. Nah, itu seperti Adolf Hitler. Kenapa saya sering membicarakan dan saya sering menggarisbawahi Adolf Hitler? Karena kekuatannya, karena ketangguhannya. Ya kan? Saya menggarisbawahi Putin misalnya, bukan karena saya pro Putin, nggak ada kamusnya harus pro Putin, nggak ada kamusnya harus pro Hitler, nggak ada kamusnya harus pro Soekarno, nggak ada kamusnya harus pro Soeharto. Tapi fakta sejarah, kemudian kekukuhannya dalam membela negara dan bangsanya, itu saja. Yang saat ini di Indonesia ini nggak ada, baru ada yang namanya Soekarno. Soekarno itu memang benar-benar membela bangsa dan rakyatnya. Tapi salah kaprahnya, dia itu tidak mau mengikuti anjuran para alim ulama. Nah itu akhirnya salah. Sesuatu itu kalau tidak mengikuti aturan dari Allah, maka salah. Sedangkan orde baru, kita tahu orde baru itu, disitulah cikal bakal berdirinya Sinarmas, Lipo, masuknya Persde dan lain-lain. Di era itu, di era orde baru itu. Oke, sekarang kita bicara orde Omdo. Itu orde Omdo ini sekarang ini. Tanggal 11 presiden kita katanya diundang sama Presiden Putin ke Rusia untuk menyelesaikan konflik di Rusia sana, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Mari kita ketawa. Ini dongengnya memang dongeng yang kebangetan ya. Sedangkan negara kita saja didikte oleh Tiongkok, didikte oleh Amerika. Kok tiba-tiba penguasa kita, pemimpin presiden kita dipanggil oleh Presiden Putin untuk datang ke Rusia, ke Moskow untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya kita dengarnya gitu nganu gitu. Dengarnya itu nganu banget dan sesuatu sekali. Sebegitu pentingkah orang yang bernama Mr. JKW itu. Sedangkan menyelesaikan permasalahan dalam negeri saja tidak bisa. Menyelesaikan hutang, menyelesaikan perekonomian nggak bisa. Karena ekonomi di Indonesia ini sudah dicengkeram oleh Sinarmas, yaitu Sinarmas Group, Indomaret, Indosemar, Alfamaret, Alfamidi, Indomarko, dan lain sebagainya. Dan parahnya masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini gembar-gembor pengen merdeka, pemimpinnya zalim, tapi belinya warung tetangga ngutang, tapi ketika punya uang belinya ke Ramayana, ke Indomaret, ke Indomarko, ke tempat-tempat market kartel mereka. Itu sifat orang Indonesia. Ya. Makanya karena sifat Indonesia itu agak muna sedikit, paling tidak ada sedikit kemunanya, maka diberi pemimpin yang bentuknya seperti ini. Pemimpin yang membuat kita ini menjadi gemuyu gitu kan, ya kan.
Dari ngomongannya, tingkahnya, fisiknya, paras wajahnya, semuanya itu membuat kita itu wah gitu loh. Dengan bahasa yang seperti itu diutarakan oleh siapa? Menteri Retno ya. Diundang untuk menyelesaikan konflik Ukraina sama Rusia, diundang oleh Presiden Putin. Luar biasa. Sedangkan Tempo dulu pernah itu pemimpin kita itu mengomentari, berusaha untuk menasehati Presiden Putin, malah mendapatkan sengapan. Sengapannya apa? Seorang pemimpin sebuah negara menyerang negara lain, negara tetangga, negara negara lain, demi untuk kejayaan negeri dan bangsanya dan masyarakatnya, itu jauh lebih mulia daripada seorang pemimpin yang menggadaikan negeri dan bangsanya untuk kepentingan negara lain. Itu jawaban dari Presiden Putin. Apa nggak terpingkal-pingkal? Presiden Putin mengatakan, loh, saya ibaratnya gini, saya ini nyerang negara orang dan bukan tanpa alasan. Saya nyerang Ukraina itu, memang Ukraina itu bagian dari Uni Soviet waktu itu. Dan Uni Soviet itu punya wilayah yang luas. Wilayahnya di antara wilayah Soviet itu adalah Ukraina, Chechnya, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Sah-sah saja apabila aku akan mengembalikan kejayaan Uni Soviet. Kan gitu kata siapa? Kata Putin. Ya memang seperti itu misinya, kan gitu. Jadi demi kejayaan bangsa Rusia, rakyat Rusia, dan negara Rusia, saya serang negara orang lain. Karena itu lebih mulia daripada kau menggadaikan rakyat dan bangsamu, ya kan, dan negerimu serta negerimu demi kepentingan negara lain. Nah, konyol nggak tuh? Konyol dibalas dengan seperti itu. Kok tiba-tiba karena tanggal 11 ini akan ada gugatan besar-besaran, kok tiba-tiba ada panggilan dari Presiden Putin untuk datang ke Moskow untuk menyelesaikan masalah konflik. Ini luar biasa. Dah, segitu aja komentar saya untuk ini. Kemudian untuk tanggal 11 akan terjadi gelombang gelombang aksi yang besar. Ini perlu diwaspadai juga. Jadi bagi teman-teman yang ikut terjun dalam aksi itu, waspada, waskita, terapsilah tanggap insasmita. Harus waspada. Karena kita lihat statement orang ini seperti ini. Nah, ya kan? Jadi diawali dari masuk got, kemudian kardus yang digembok, menghasilkan orang seperti itu. Dan memang aslinya seperti itu, berada di balik kesederhanaan atau pendesaan, terserah, kejulunan atau bagaimana. Dan ingat bahwasanya TKA dari Tiongkok, Tiongkok komunis Cina itu di Indonesia ini sudah banyak sekali. Sudah 10 juta, pokoknya sudah jutaan. Hati-hati, itu akan menyusup. Jadi yang namanya komunis itu bisa menunggangi siapapun dalam aksinya. Nah, ini akan terjadi sesuatu ini nanti. Dan mereka menginginkan itu adalah chaos yang mereka inginkan. Ya, kami berdoa semoga aksi kelak Allah beri pertolongan yang jelas. Doa dari kami semoga aksi 11422 ini
Allah memberikan pertolongan, Allah menganugerahi pertolongan, Allah menganugerahi kekuatan untuk umat. Kemudian angkara murka itu akan lebur tanpa jadi Surodiro Jayanerat lebur dingin pasti. Dan saatnya angkara murka di Indonesia ini khususnya akan dilebur oleh Allah melalui aksi 11422 ini. Semoga amin. Kami juga ikut terjun dalam aksi walaupun dengan cara kami sendiri. Ini pesan-pesan kami, pesan moral dari kami, pesan yang saya sampaikan pada peserta aksi nanti di 11.422. Semoga Allah sudah ridho, semoga Allah izin. Ya kalau izin pasti, tapi semoga yang kita harapkan Allah sudah ridho atas aksi itu. Kemudian Allah memberikan peluang bagi kita untuk menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun walaupun kufur dengan pemimpin baru. Karena kita tahu pemimpin kita ini boneka, pemimpin yang impossible. Pemimpin kita ini dikendalikan oleh dua kekuatan kanan dan kiri. Jadi pemimpin yang bingungan, pemimpin yang kebingungan. Makanya akhirnya menjadi kelojotan, kesana salah, kesini salah, bikin statement salah, diem salah, ngomong salah. Itu ciri bahwa pemimpin yang dikendalikan oleh orang di balik layar itu pasti tingkah lakunya nggak karu-karuan, masih mending zaman Orde Baru yang namanya Pak Harto itu masih punya ketegasan. Walaupun di sisi sekian persen dikendalikan juga, nggak ada yang nggak dikendalikan. Kalau Orde Baru nggak dikendalikan oleh impossible hand di belakangnya, Berkeley nggak akan mengendalikan itu. Mafia Berkeley nggak akan bisa masuk. Ya, jadi di sini di rezim ini memang ada seorang menteri yang punya peran, menteri yang serba bisa, yang tiba-tiba membuat aturan karena akan terjadi aksi, kemudian terjadi PPKM, memperpanjang PPKM Bali, Jawa dan Bali, kan gitu. Level berapa itu? Level 16 atau level 27 itu. Nah, itu orang-orangnya itu aja. Si Opung itu di belakangnya si Opung siapa? 9 naga. Di belakang si Opung 9 naga, Ahok dan Jin Suryadi dan lain sebagainya itu. Dia memang menggadaikan negeri ini untuk bangsa Tiongkok karena dia mendapatkan bagian fulus. Walaupun pada akhirnya ya, kita tahu yang namanya pengkhianat itu sangat tidak disukai oleh musuh. Ingat peristiwa di Cordoba dulu. Pengkhianat yang membuat kekalahan, yang membuat akhirnya pasukan siapa itu? Pasukan Sultan Abdul Aziz tertangkap. Nah, itu atas jasa pengkhianat. Memang awal-awal dibayar pengkhianat itu, dimuliakan, oh kamu sudah bantu saya begini-begini. Tapi ketika sudah misinya sudah selesai, maka pengkhianat itu pun dibantainya. Dan pertanyaannya, kenapa saya sudah membantu Anda dan Anda sudah menang gara-gara saya? Ya, kamu mengkhianati bangsamu sendiri. Bangsamu sendiri aja kau khianati, apalagi saya musuh kau, maka lebih baik kau mati saja. Nah, itu. Jadi pengkhianat itu nggak ada, yang namanya pengkhianat, munafik itu mah nggak ada harganya. Untuk negaranya sendiri, untuk bangsanya sendiri itu menjijikkan karena seorang pengkhianat. Untuk musuh juga menakutkan karena ya itu tadi, dengan bangsa sendiri, dengan negaranya sendiri aja berani berkhianat, apalagi dengan musuh. Nah, kan gitu. Ya, itulah reaksi saya hari ini untuk gonjang-ganjing politik Nusantara. Ya,
semoga ada manfaatnya, semoga menggugah kita agar kita tetap waspada. Yang namanya waspada itu perlu, suudon jangan, tapi waspada itu perlu. Dan kita ingat, perjuangan kita sangat sulit karena menghadapi bangsa sendiri ya, yang saya katakan tadi. Perjuangan kita menghadapi para penggunting di lipatan, yaitu munafik, pengkhianat. Maka hati-hati, siapa tahu orang yang dekat dengan kita itu adalah jarum yang setiap hari baik dengan kita, seakan-akan mendukung kita. Siapa tahu itu adalah jarum atau dom sumuruping banyu. Telek sandi koyo. Yang jelas kita bergantung hanya kepada Allah. Allahus Somad. Maka kita akan tahu siapa pengkhianat, siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Insya Allah. Sampai bertemu kembali menjelang berbuka puasa ini, kami ucapkan selamat berbuka puasa setelah waktunya nanti. Dan hati-hati, sekarang sudah pembelokan sudah terjadi. Hati-hati, maghrib di televisi, maghrib di HP itu kurang 8 menit. Dan sahur imsaknya diundurkan agar kita tidak sah dalam menjalankan puasanya. Ini sudah program mereka. Ini semuanya sudah rekayasa mereka agar umat Islam ini beribadah tidak sah. Tetap waspada, tetap akal sehat, selalu bersatu. Hanya kesatuan umat Islam lah kita akan Allah beri kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.